Belajar Berkarya, kembali lagi ke channel YouTube MPK OSIS Berkarya. Nah, sekarang kita berada di program Bucin, Bual Cerita Inspirasi. Nah, yang istimewanya pada video kali ini nih teman-teman, kita kedatangan alumni SMA Negeri 3 Kundur yang katanya berprestasi banget nih ketika belajar di SMA Negeri 3 Kundur. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Halo teman-teman semuanya, nama kakak Is Oktanuria Putri. Kakak lulusan dari SMA Negeri 3 Kundur tahun 2020. Itu tahun Covid kayak Kak? Enggak sih, karena waktu itu ya tapi hampir. Oh, Waktu itu semester 2 kelas 12 kami udah mulai enggak. Berarti itu masih ada masa-masa SMA yang menyenangkan Ya lah tentu Kak? lah, pasti. Beda banget sama yang sekarang ya Iya, Kak? beda banget. Waktu itu kami masih bisa main-main, terus juga masih bisa ke kantin seperti biasa, terus sama teman juga nggak perlu ya pakai masker ataupun cuci tangan. Masih bisa gitu. nikmatin jam kelas ya Kak? Iya, Apalagi pasti nyanyi di kelas. Tidur di kelas, nyontek itu pasti ada lah. Iya, by the way nih ya Kak, dengar-dengar dari guru, dari alumni yang lain, dari ada klub ataupun dari kami juga tahu bahwa dulu kan kakak berprestasi nih di SMA Negeri 3 Kundur. Boleh dong kakak tahu apa aja prestasi kakak dan pencapaian kakak ketika berada di SMA Negeri 3 Kundur? Nah, sebenarnya biasa aja sih, karena lebih banyak juga yang berprestasi ketimbang kakak, karena ada teman-teman juga yang lain berprestasi juga. Kalau untuk di SMA Negeri 3 Kundur, pastinya sering ikut kegiatan juga, kegiatan pramuka yang pasti, karena SMA Negeri 3 Kundur ini terkenal banget nih sama pramukanya. Jadi kebetulan kakak juga penegak laksana di SMA. Udah laksana dong. Insecure sama yang baru banget. Terus juga tingkat kabupaten kakak pernah ikut FLS 2N itu bidang cipta puisi. Cipta puisi ya. Wow. Sama Olimpiade Sains Nasional itu bidang biologi tingkat kabupaten juga waktu kelas 10. Kelihatan banget ya multi talent. Terus gimana tuh Kak dengan segala banyak kegiatan kakak itu, cara kakak memanage waktu terutama? Kan nggak hanya di sekolah, kita juga punya kewajiban di rumah, juga punya kewajiban untuk sekolah, materi-materi di sekolah dan juga lomba. Apalagi kakak juga organisasi kan Kak. Nah, Iya. itu cara memanage waktunya gimana ya Kak? Kita harus ada skala prioritas yang pasti. Yang mana ada yang wajib, ada yang non wajib, ada yang nggak wajib sama sekali. Jadi kita harus menentukan dulu mana nih kira-kira yang wajib kita kerjakan. Contohnya seperti kita kan sebagai pelajar nih, sebagai pelajar di SMA. Yang wajib itu apa? Mengerjakan tugas yang pastinya kan, persiapan ulang. Jadi kalau kayak itu benar-benar kayak ya itu dulu diselesaikan. Kalau itu udah selesai baru lanjut ke kegiatan, ke organisasi seperti itu. Berarti lebih ngutamain yang paling utama. Iya, karena itu nilai cuy. Karena takut juga kan, tapi ada juga beberapa yang dapat dispensasi, nah itu baru kita pindahkan ke non wajib. Ya, tapi kan Kak, ada beberapa kegiatan yang kadang menyita terlampau banyak waktu. Itu pastinya kita ada penumpukan tugas. Nah, itu cara Kakak ngejar tugas yang bertumpuk itu gimana ya Kak? Begadang sih. Butuh pengorbanan Iya, ya, mencapai karena- sesuatu yang tinggi. Iya benar, karena sesuatu yang kita inginkan membuahkan hasil yang sempurna tentu saja dengan usaha yang sungguh-sungguh juga. Jadi waktu itu untuk setelah ikut kegiatan, berbagai macam kegiatan, untuk belajarnya ya terpaksa harus sedikit menyita waktu sampai malam hari untuk tugas yang pasti, karena itu harus mepet banget kan mengejar deadline gitu. Berarti denger-denger juga nih ya Kak, Kakak itu terkenal banget dengan nama Is Okta itu sebagai yang teraktif di ekstrakurikuler Youth Legislator. Nah, boleh ceritain dikit dong Kak tentang ekskul itu dan lomba apa yang membawa kita ke ekskul tersebut? Untuk Youth Legislator dari situ kakak dapat 2 event nasional. Wow, nasional. Iya. Bukan provinsi lain Iya, ya. event nasional. Jadi memang ekskul ini sangat bergengsi lah kalau dibilang. Tapi ekskul lain tetap lebih bagus juga. Cuman alhamdulillah dapat rezekinya di sini gitu. Untuk kegiatannya waktu itu kakak pernah ikut LCC 4 Pilar MPR Itu apa ya Kak? Lomba Cerdas Cermat. Nah, itu diselenggarakan oleh MPR RI. Waktu itu kami seleksi dulu nih di tingkat provinsi, karena dapat juara di tingkat provinsi lanjut ke tingkat nasional. Terus yang kedua kegiatan Parlemen Remaja 2019 itu yang ngadain DPR RI. Jadi bener-bener dari kalau tingkat politikus atas gitu ya kan. Terus kan dengan segala banyak
prestasi kakak, apalagi nyampe ke Jakarta, terus 2 kali kan kakak ke Jakarta berarti, nyampe ke gedung MPR, pasti nggak mudah dong. Itu apa aja tuh kak di ekstrakurikuler itu? Apakah ada karantina atau ada pengorbanan yang nggak bakal kakak lupain kenangannya? Yang nggak bakal dilupain yang pasti karantina sih. Karena itu sangat menyita waktu, pikiran, tenaga juga gitu. Terlebih lagi waktu LCC 4 Pilar, kami itu sebelum keberangkatan ke nasional itu kami karantina sekitar beberapa bulan. Itu dari start pukul jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu lewat sih. 11 jam dong kan? Karena biasa aja kita sekolah nyampe jam 2 itu udah capek banget, nggak pulang pasti tidur, udah nggak kuat, udah kepanasan, apalagi nyampe sore gitu. Tapi ya benar-benar kerasa sih kekeluargaannya, kebersamaannya, kekompakannya, karena kami di situ belajar tentang bukan hanya belajar untuk fokus ke lomba ya, tapi juga belajar arti kebersamaan itu seperti apa. Ya, banyak sisi positifnya. Jadi sampai sekarang kalau sama tim itu masih ada tuh kayak batin-batin kekeluargaan itu masih ada. Terus kalau misalnya aktif dengan banyak kegiatan gitu, gimana sih cara kakak komunikasi sama orang tua kakak sehingga beliau itu bisa paham dengan kondisi kakak yang banyak kegiatan, yang harus mencapai prestasi ini itu dan segala macam? Itu gimana kak? Soalnya kita kan juga perempuan pasti punya tugas semua kan? Iya benar. Yang pasti kita harus konsultasi dulu sama orang tua. Apapun kegiatan yang mau kita ikut, kita harus ngabarin dulu nih ke orang tua, apakah orang tua mengizinkan apa tidak. Karena kakak itu pakai prinsip ridho Allah tergantung sama ridho orang tua kan gitu. Jadi apapun yang ingin kakak capai tentunya harus ada restu dulu dari orang tua. Jadi waktu itu benar kakak kayak kabarin ke mama kakak bilang, ma ada kegiatan ini, acaranya tuh seperti ini loh, harus karantina, harus ada hafalan, terus juga harus ada bikin sesuatu juga, misal Banyak yang harus dipersiapin ya kak. jadi benar-benar kita ngabarin ke orang tua secara perlahan. Ya mungkin ada sebagian kita yang orang tuanya udah nggak usah, bikin capek aja Kadang gitu. orang tua nggak paham kan? Iya. Tapi ada juga orang tua yang kiranya kita itu main sama teman. Nah iya benar. Dan juga banyak dari pengalaman teman-teman nih, misalnya kita izin organisasi, tapi orang tuanya ngira kita itu malah main ke tempat lain, padahal emang beneran organisasi gitu kan. Jadi kepercayaan orang tua tuh harus kita jaga. Jangan sampai kecewain. Iya, jangan sampai ngecewain. Kalau kita misalnya benar-benar ada kegiatan di sekolah ya kita harus jujur gitu. Kita harus jujur sama orang tua. Jadi waktu itu kakak memang ngasih tahu ke orang tua kakak kalau misalnya ada kegiatan, ada lomba. Sempet sih kayak orang tua mungkin bukan marah tapi kayak capek gitu ya, kayak dari pagi sampai sore kan. Jadi gak ada waktu sama sekali di rumah paling cuma numpang tidur istilahnya. Iya, terus pas malam lagi belajar Iya, lagi kan ya. emang nggak ada untuk komunikasi sama orang tua tuh agak gimana ya, agak diperkecil gitu. Jadi sempat ada konflik juga, tapi nggak terlalu apa, karena kita bisa menjelaskan sebenarnya ini loh yang dilaksanain. Jadi waktu itu mama kakak memang support sih, kayak yaudah semangat, bismillah, tapi jangan terlalu capek, tetap jaga imun. Kan orang tua juga khawatir sama kesehatan Iya, kita kan. karena kesehatan paling utama kan. Terus ya kak, gimana tuh kalau misalnya pas kakak lagi sibuk-sibuk karantina, lagi sibuk-sibuk kegiatan, otomatis renggang nih sama teman kakak di kelas, sama sahabat-sahabat. Nah itu gimana tuh cara ngadepinnya kak? Sebenarnya kalau kakak pribadi nggak renggang sih. Oh, enggak. Ya, soalnya kami kayak teman-teman kakak tuh kayak support juga gitu. Kayak ya paling Waktu kakak di sana Iya. gitu kan, nggak banyak waktu buat mereka. paling ya kalau misalnya pas lagi karantina tuh misalnya sesekali balik ke kelas gitu kan, nyapa teman-teman. Nanti paling kan udah lah pergi sana, paling gitu-gitu kayak diledekin lah Bercandain gitu ya. bercandain. Tapi ya hanya sebatas bercanda doang, mbak, seriusan lah ya. Tapi lingkungan yang kondusif juga dapat mendukung kita untuk berkembang, Iya untuk benar. mengembangkan potensi yang ada di diri kita kan kak. Itu dibutuhin banget sih ya. Karena kita perlu dukungan yang positif dari lingkungan sekitar kita gitu. Tapi by the way, pernah nggak sih kak, kakak fokus dengan banyak kegiatan terus jadwal kegiatannya tuh bentrok tuh, pernah nggak kira-kira? Pernah sih kalau nggak salah, cuman itu bisa kayak diatasi gitu. Kayak misalnya kita konsultasi sama pembina yang pasti. Ya diakalin lah Iya gitu ya kak. benar, kita harus bilang sama pembina, Pak, saya bentrok sama kegiatan ini, gimana ya solusinya. Jadi kayak pembina tuh bakal kasih solusi gitu sama kita, dan kita harus nurut sebenarnya sama pembina. Ya karena itu untuk kebaikan kita juga. Karena pembina kan. orang tua kita di sekolah. Iya ya kan? benar. Jadi memang SMA Negeri 3 Yapundur ini bikin salut sih. Selain pembinanya yang misalnya memang aktif, Iya. iya, terus
guru-guru yang lain yang nggak membina tapi mereka tetap support gitu, tetap ngedukung. iya, jadi Kan memang kondusif banget jadi ya kak. iya benar, jadi memang tepat banget sih kalau untuk berprestasi, cetak prestasi di sini tuh kayak tepat aja gitu. Jadi by the way ya kak, dengan segala banyak kegiatan, belum lagi kegiatan organisasi, kegiatan lomba, hobi kakak pasti ada, terus tugas-tugas sekolah, itu ada nggak sih waktu main kakak? Ada dong, karena itu refreshing kan. Kadang sesekali walaupun Jarang. iya, waktu sekolah jarang sih. Tapi ada sesekali nakal-nakalnya tuh kayak misalnya bolos. Aduh. Tapi sama teman ya, Iya. sama teman. Tapi kayak kami bareng-bareng gitu satu kelas kadang. Terus juga hari libur, misalnya libur semester kami satu kelas ke pantai. Oh, misalnya seru gitu. banget ya kak. Iya. Berarti masih ada momen-momen yang bisa dikenang gitu kan? Iya, pasti banget. Karena itu suatu memorial sih. Di masa-masa SMA itu masa-masa yang memang yang sulit untuk dilupakan. Bahkan yang sulit angkatan corona sekarang ya kak, yang Iya, kurang sedih sih. kurang deket sama temen gara-gara ya pandemi. Iya, bener. Kita bisa tahu. Jadi menurut kakak nih, gimana sih pas masa corona ini, di masa pandemi ini, angkatan yang sekarang bisa akrab dengan teman-teman? Karena kan pasti kesempatannya nggak sama dengan kesempatan di tahun kakak kan, nggak bakal bisa ketemu. Nah itu gimana kami bisa lebih akrab dengan teman, namun caranya beda? Kalau untuk saran ya, karena waktu tahun 2020 kakak sempat juga, walaupun kakak kan gap year nih, jadi Iya. mengisi waktu kosongnya itu dengan ikut kegiatan online. Itu bersama teman-teman dia di nasional. Jadi kebetulan kami tuh sering pertemuan virtual gitu. Nah, kakak rasa kalian bisa melakukan hal itu juga sama teman-teman sekelas gitu, melakukan Zoom virtual. Tapi tanpa adanya guru ya. Iya. Kita bilang Karena kan iya. beda ya kita sama. Jadi kayak kalian tuh bisa main gitu secara daring gitu, entah kalian bikin games, apapun cerita-cerita itu gak ada masalahnya sih sebenarnya untuk membangun sebuah chemistry pertemanan. walaupun itu jauh tapi tetap Iya. bisa membangun relasi. Iya, karena kita nggak menutup kemungkinan juga kalau kita tuh harus punya temen gitu, harus punya candaan gitu. Nggak mungkin kan kita harus fokus belajar terus, cari event terus, kan kayak gitu. Kita juga Orang butuh terpintar candaan. sekalipun pasti butuh Iya. hiburan juga ya Iya. kak. Nah itu tadi ya cerita dari Kak Is. Nah pertanyaan terakhir nih kak, ada nggak motivasi kakak untuk adik-adik di bawah kakak atau kepada junior-junior kakak agar bisa setidaknya lebih dari kakak gitu? Pasti kan semua kakak kelas pengen adiknya lebih gitu kan, apalagi suka motivasi belajar. Untuk motivasi belajar yang pasti kalian harus memanage waktu. Jadi kalian tuh harus punya skala prioritas yang seperti awal kakak bilang tadi. Iya. Karena itu penting. Walaupun untuk setiap kegiatan namanya waktu itu harus kita pegang, bukan waktu yang memegang kita, tapi kita yang memegang waktu. Kita ngendalin waktu. Iya, benar. Jadi itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalian harus punya tekad dan niat gitu. Karena sesuatu yang ingin kita capai harus ada niat kita dari awal untuk apa gitu. Kalau hanya untuk riak ataupun untuk apa, jujur sih pasti nggak bakal tercapai gitu. Karena tergantung tujuan yang Iya. mulia juga ya kak. Kalau misalnya kita niatnya memang untuk membanggakan orang tua, untuk mengharumkan nama sekolah, untuk nambah ilmu, nambah wawasan, insya Allah itu pasti bakal dimudahkan sama Allah gitu. Ada yang pertama kali niat, tujuan. Iya. Dan juga untuk yang ketiga, kalau kalian ingin mencapai segala sesuatu juga kalian harus ada dukungan dan restu dari orang tua, dari guru, dari teman-teman juga. Kita bisa nyaman dengan Iya, lingkungan benar. kita ya kak. Dan untuk motivasi belajar yang paling terpenting bagi kakak sih ini, harus punya sesuatu yang bikin kita keluar dari zona nyaman. Jadi nggak di satu tempat yang membuat kita nyaman terus Iya, kan? enggak kita stuck di situ doang. Kita tuh harus tunjukin gitu kalau misalnya kita tuh bisa. Kayak sesuatu yang nggak pernah nih sama sekali kita gapai. Misalnya kita pengen ke tingkat nasional, tapi kita nggak pernah sama sekali nih kemauan. Membuat perubahan Nah, di tempatnya. Nah, jadi kita tuh harus yakin kalau kakak sih motivasinya apapun rintangannya, apapun halangannya, I can do it gitu. Iya. Bisa. Kok optimis dulu. Iya benar. Optimis. Udah. Oke, sekian dari Kak Is. Terima kasih banyak Sama-sama. saya ucapkan kepada Kak Is yang udah berbagi cerita, berbagai rahasia-rahasia dan berbagi motivasi belajar yang paling utamanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengambil manfaat yang telah diberikan oleh beliau. Amin. Ya. Semoga
semoga bermanfaat teman-teman. Iya, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Sekian video kali ini, yaitu